gaya khas yang sudah dia miliki, mengangkat tangan, tendangan dilakukan oleh Margo menuju kepada Rizky Ridho dan juga Mauro. Ya, luar biasa. Ada dorongan sayangnya. Gol pemirsa, tapi gol yang I hope your team will qualify for World Cup and play against Argentina, and we see what will happen against them. It's the same now. Prediksi round 4 menurut pengamat Timur Tengah, pengamat asal Lebanon sebut Indonesia lebih berbahaya daripada Arab Saudi dan Irak. Ternyata Indonesia menjadi negara yang paling diwaspadai dan menjadi ancaman nyata. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Sedangkan Qatar dianggap sebagai anak emas yang diberi jalan khusus oleh AFC. Berikut ini adalah analisis prediksi dari salah satu pengamat sepak bola media olahraga terkemuka di Lebanon. Terkait persaingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kajian media tersebut di grup A, tim yang dinilai memiliki peluang paling besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia berdasarkan kualitas kuat adalah Uni Emirat Arab. Disusul oleh Oman di posisi kedua dan terakhir Qatar yang dipandang sebagai tim paling lemah secara kualitas. Sementara itu di grup B, negara yang dinilai paling berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia juga berdasarkan kualitas dan kekuatan tim adalah Indonesia. Di urutan pertama diikuti oleh Irak di posisi kedua dan Arab Saudi di peringkat ketiga. Dengan demikian, menurut analis dari Lebanon, tim yang berpotensi lolos langsung dari grup A adalah Uni Emirat Arab. Sementara dari grup B adalah Indonesia. Namun demikian, sang analis juga tidak menampik bahwa meskipun sepak bola semestinya hanya dinilai dari kualitas dan performa di lapangan. Namun dalam praktiknya situasi ini tidak sesederhana itu. Ia bahkan menyampaikan sebuah peringatan terbuka bahwa skenario ini bisa saja meleset. Sebab Qatar dan Arab Saudi tampaknya mendapatkan keistimewaan tertentu dari Konfederasi Sepak Bola Asia. Satu hal yang dinilai sangat mencurigakan adalah peran wasit yang memimpin pertandingan. Apabila wasit-wasit tersebut merupakan utusan langsung dari AFC dan didanai secara khusus, maka itu bisa mengarah pada potensi manipulasi pertandingan. Artinya, putaran keempat ini berada dalam zona abu-abu, penuh ketidakpastian, dan indikasi permainan di balik layar. Lebih dari itu, publik Timur Tengah pun merasakan hal serupa. Ada keyakinan yang semakin menguat, bahwa AFC sedang membangun sebuah skenario terselubung yang memprioritaskan Qatar dan Arab Saudi untuk lolos ke Piala Dunia. Di kalangan publik Timur Tengah, bahkan mulai muncul istilah bahwa Indonesia kini terperangkap dalam turnamen teluk. Maksudnya jelas, Indonesia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa kini dikelilingi oleh negara-negara Timur Tengah dalam satu turnamen. Namun yang lebih mencolok, Indonesia justru menjadi negara paling ditakuti. Secara kualitas permainan, Indonesia disebut sebagai satu-satunya tim yang benar-benar diwaspadai oleh seluruh lawan di putaran keempat. Bahkan menurut laporan media lokal kawasan, para petinggi sepak bola Qatar dengan sengaja menghindari peluang tergabung dalam satu grup dengan Indonesia. Dan akhirnya mereka justru memilih tergabung dalam grup yang diisi Uni Emirat Arab dan Oman, grup yang dinilai lebih ringan. Disinilah publik mencium keanehan. AFC dinilai bermain mengatur jalannya kompetisi sedemikian rupa. Arab Saudi pun kemudian dijadikan sebagai tuan rumah untuk grup B, grup yang justru diisi oleh tiga kekuatan besar, yakni Indonesia, Irak, dan Arab Saudi sendiri. Sebuah penempatan yang sangat tidak menguntungkan, khususnya bagi tim kuat seperti Indonesia. Jika kita urutkan secara objektif berdasarkan kekuatan dan potensi dari 6 negara yang lolos ke putaran keempat. Sesuai dengan analisis banyak pihak di kawasan Timur Tengah, maka urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia sebagai negara dengan kedalaman skuad paling kuat di setiap lininya dan permainan Indonesia sendiri sulit diprediksi secara pasti oleh banyak lawannya. 2. Irak sebagai tim penuh pengalaman dan kekuatan fisik yang besar. 3.
Arab Saudi dengan pengalamannya di sepak bola regional dan internasional. 4. Uni Emirat Arab, tim yang juga sedang berkembang namun masih inkonsisten. 5. Oman, tim pekerja keras yang tak kenal lelah namun kurang tajam di lini depan. 6. Qatar yang dinilai sebagai tim paling lemah dari seluruh peserta. Bahkan pengamat Timur Tengah menilai Qatar sejauh ini bisa berada di posisi ini sebab faktor non-teknis. Siapapun lawan yang dihadapi Qatar akan digempur oleh ketidakadilan di lapangan. Dan itulah yang membuat Qatar bisa mencetak gol melalui gol penalti dan sejumlah bantuan pelanggaran lainnya yang tak masuk akal. Tim manapun yang menghadapi Qatar, namun jika mereka tidak kuat secara mental, di sanalah tim tersebut akan kehilangan arah permainan. Sebab mereka sudah terbelenggu rasa emosi menghadapi ketidakadilan oleh permainan Qatar yang kerap dibantu oleh keputusan wasit AFC. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah mengapa 3 tim terkuat yaitu Indonesia, Irak, dan Arab Saudi justru tergabung dalam satu grup yang sama. Sementara 3 tim terlemah Uni Emirat Arab, Oman, dan Qatar berada dalam satu grup yang jauh lebih mudah. Inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan besar di publik Timur Tengah. Banyak yang percaya bahwa Qatar sudah disiapkan untuk lolos ke Piala Dunia dengan berbagai skenario. Yang pertama, dengan menjadikan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat di grup A. Skenario ini sudah berhasil. Yang kedua dan yang paling dikhawatirkan oleh banyak pihak adalah potensi penggunaan wasit-wasit yang secara diam-diam ditugaskan oleh AFC untuk membantu kelolosan Qatar. Sebuah strategi yang sudah diprediksi banyak pengamat, namun masih sulit dibuktikan secara resmi. Namun, inilah realita yang saat ini sedang berlangsung di balik kompetisi kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Walau sulit dipercaya, banyak kalangan percaya bahwa sepak bola di kawasan Asia sedang tidak berada dalam kondisi netral. Dan berikut ini adalah berbagai reaksi serta komentar dari publik Timur Tengah. Mereka menyampaikan bahwa peluang timnas Indonesia untuk lolos sangat besar. Namun juga sangat berbahaya bukan karena lawan di lapangan, tetapi karena skenario luar lapangan yang tidak bisa dikendalikan. Publik Timur Tengah pun menyuarakan kecurigaan mereka terhadap proses penempatan grup dan penunjukan tuan rumah. Mereka percaya AFC sedang mengatur jalur aman bagi Qatar dan Arab Saudi. Sementara Indonesia justru dipaksa melalui jalan yang paling berat. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal, ketakutan terhadap Indonesia itu nyata. Sebab sejumlah pengamat negara Timur Tengah telah membeberkan kedalaman skuad Indonesia yang tidak sama bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sebagian besar publik Saudi membayangkan di putaran 3 lalu Indonesia meraih 4 poin dari Arab Saudi. Namun publik Saudi lupa Indonesia yang mereka hadapi terus berkembang dan yang pasti di laga sebelumnya tak bisa lagi jadi rujukan. Menurut analisa media Teluk, Indonesia bahkan lebih kuat dari sebelumnya yang telah Arab Saudi hadapi. Begitupun bagi publik Irak, sebagian dari mereka masih merujuk pada laga sebelumnya, publik awam di Irak. Mereka masih meyakini bahwa di laga sebelumnya Irak telah mengalahkan Indonesia 2 kali dan mereka merujuk pada kekuatan Indonesia sebatas itu. Namun sejumlah analis media setempat telah membantah dan memberikan edukasi pada publik Irak agar mereka lebih siap menerima kenyataan.